Ya, baik. Jadi hari ini eh, materi kita pindah ke graf. Kalau kemarin kan kita masih di kriptografi, masih di implementasi dari aritmatika modulo hari ini, dan ini pertemuan kelima ya. Ini dan besok kita apa namanya masuk ke graf. Jadi graf itu adalah gambar kumpulan titik dan garis gitu kalau kita definisikan. Oke, sudah kelihatan ya. Jadi awal mulanya ada mata kuliah atau ada teori tentang graf ini adalah dulu di Jerman di kota apa ya Pregia gitu. Itu ada jembatan namanya jembatan Königsberg dan seorang ahli matematika namanya Euler itu mendengar tentang masalah ini. Jadi penduduk di apa namanya di kota tersebut itu membayangkan begini, di kota itu kan ada 3 daratan gitu. 4 A, B, C, sama D. Nah, kemudian di penghubung antara 2 daratan itu ada jembatannya. Misalnya dari A ke C itu ada 2 jembatan. Kemudian dari A ke B itu ada 2 jembatan. Dari A ke D ada 1. Kemudian dari D ke B, oh ada 3 ya. Dari D ke B ada 1, dari D ke C ada 1. Nah, kemudian orang-orang itu membayangkan bisa nggak sih misalnya kita dari satu tempat nih, dari C gitu ya, kemudian melewati setiap jembatan hanya sekali, tapi terus kemudian kembali ke C lagi gitu. Atau misalnya dari A melewati semua jembatan, lalu posisi terakhir itu kembali ke A lagi. Jadi dari A kemudian keliling kota, tapi hanya boleh melewati jembatannya sekali. Kalau kotanya sih boleh berkali-kali, asal dia tidak melewati jembatan yang sama, gitu ya. Nah, persoalan itu dilemparkan oleh penduduk kota. Nah, Euler ini mendengar gitu. Kemudian Euler mencoba membuat sketsa dari kasus tersebut dengan menggunakan graf seperti ini. Jadi kotanya diwakili oleh titik, ada 4 titik A, B, C, D, kemudian jembatannya itu diwakili dengan garis seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian ternyata waktu dicoba berkali-kali itu nggak bisa. Jadi tidak akan bisa dari satu kota menuju ke kota-kota yang lain sampai akhirnya kembali ke kota tadi dengan hanya melewati jembatan sekali. Jadi tidak boleh ada jembatan yang dilewati 2 kali, gitu ya. Nanti apa namanya sekarang ini kasus itu disebut dengan lintasan Euler, sirkuit Euler. Jadi kalau lintasan itu tidak kembali ke apa namanya kota asal, kalau sirkuit itu kembali ke kota asal, ya. Besok kita akan pelajari tentang lintasan dan sirkuit Euler. Tapi sekarang kita lihat terminologi dulu dari teori graf. Istilah-istilah apa saja nanti akan kita temui di dalam teori graf. Jadi seperti yang tadi sudah disinggung, bahwa graf itu adalah kumpulan garis dan titik, gitu ya. Atau titik itu ada yang menyebut dengan simpul, ada yang menyebut dengan vertex. Ya, kalau nggak simpul, vertex, titik, gitu ya. Apapun istilahnya, tapi yang dimaksud sama. Kemudian satu lagi ada garis, ada yang menyebut ruas, ada garis, ada edge gitu. Ya, jadi kumpulan garis dan titik itu yang disebut dengan graf. Oke, nah sekarang kita coba lihat definisinya. Kalau kita melambangkan atau mewakilkan sebuah graf G gitu ya, graf G itu kumpulan dari atau himpunan dari vertex dan edge. V untuk vertex, E untuk edge. Jadi koleksi atau pasangan dua himpunan V dan E ini. V ini adalah kumpulan titiknya, kemudian E adalah kumpulan garisnya, gitu ya. Nah, nanti di dalam graf itu kan ada berapa titik yang ada di dalam graf tadi. Apakah grafnya terhubung atau tidak, itu tergantung dari bentuk grafnya. Nah, banyaknya titik yang berada dalam sebuah graf yang didefinisikan, itu menunjukkan order dari graf. Misalnya graf G, coba misalnya ini graf G1 ada 4 titik, G2 juga 4 titik, G5 juga, G3 juga 4 titik. Jadi ketiga graf ini adalah graf dengan order 4. Gitu ya. Jadi jumlah titik yang berada di dalam graf itu
mewakili atau menunjukkan order dari graf tersebut. Sedangkan garisnya itu menunjukkan ukuran atau size dari graf tadi. Jadi kalau graf G1, G2, dan G3 ordernya sama, karena semuanya terdiri dari 4 titik. Jadi semuanya order 4, gitu ya. Tetapi G1, G2, dan G3 ini ukurannya beda. G1 ini ukurannya 5, karena di sini ada 5 garis. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian G2 ini ada ukurannya 7, karena di sini ada 7 garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan G3 ukurannya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, biasanya penamaan garis itu pakai E1, E2 gitu dan seterusnya. Kalau titiknya kalau enggak A ya berarti V1, V2, V3 gitu ya. Oke. Nah, berikutnya graf itu dibedakan menjadi 2 macam berdasarkan ada tidaknya garis ganda atau loop di dalam graf tersebut, yaitu graf sederhana sama tidak sederhana, gitu ya. Yang tidak sederhana itu namanya multigraf. Jadi graf sederhana itu kalau di dalam graf itu tidak ada garis ganda yang menghubungkan 2 titik atau tidak ada gelang atau tidak ada loop gitu. Ini sederhana nih, karena untuk setiap pasang titik hanya terhubung 1 garis. Jadi misalnya dari titik 1 ke 2 ya hanya lewat sini. Dari 1 ke 3 ya hanya lewat sini gitu. Berbeda dengan yang G2. G2 ini bukan graf sederhana. Karena dari titik 1 dan 3 itu garisnya ada 2. Bisa lewat E3, bisa lewat E4. Gitu ya. Kalau ini mewakili jalan misalnya dari satu kota ke kota lain itu ada 2 jalan, 2 alternatif gitu ya, bisa lewat alternatif A atau alternatif B, misalnya begitu. Nah, yang graf ketiga ini juga tidak sederhana ya, jelas karena di sini ada graf ganda. Apalagi ada graf gelang gitu, ada loop atau gelang yaitu garis yang menghubungkan ke dirinya sendiri. Jadi E8 ini dari titik 3 ke titik 3 lagi gitu. Jadi misalnya nih, di graf 3 ini nggak ada garis ganda, tapi hanya ada loop, maka dia termasuk multigraf. Gitu ya. Jadi graf sederhana itu definisinya adalah kalau di dalam sebuah graf itu tidak terdapat garis ganda yang menghubungkan 2 buah titik dan tidak terdapat loop. Gitu ya. Itu pengelompokan graf berdasarkan ada tidaknya garis ganda di dalam graf tersebut. Ya, jadi ini berdasarkan ada tidaknya gelang atau garis ganda pada graf, maka dia dikelompokkan menjadi 2 jenis, graf sederhana sama multigraf atau tidak sederhana. Oke, ini sudah. Berikutnya ya. Kemudian graf juga bisa dibedakan lagi berdasarkan jumlah titiknya atau jumlah simpulnya. Secara umum dibagi 2. Namanya graf berhingga atau yang satunya graf tak berhingga. Yang graf berhingga tentu saja graf yang jumlah titiknya bisa dihitung, gitu ya. Penamaan titiknya itu bisa kelihatan sampai berapa titik gitu. Vertex 1, V2, V3 sampai V50 misalnya. Gitu ya. Nah, sedangkan yang satunya graf tak terhingga, yang artinya jumlah simpulnya itu bisa sampai tak terhingga. Memang ada Bu graf yang seperti itu. Ada. Jadi misalnya tuh contohnya titik yang misalnya kita punya 4 baris, kemudian kolomnya itu sampai tak terhingga, tapi polanya sama gitu ya. Nah, itu adalah graf tak terhingga. Karena kita sudah tahu nih, titik berikutnya tuh ya kayak gitu. Titik berikutnya lagi ya kayak gitu lagi, gitu. Jadi polanya akan tetap, tapi ini bisa sampai tak berhingga, gitu ya. Intinya graf tak berhingga ini yang jumlah simpulnya tidak bisa dihitung. Oke, berikutnya pembedaan graf berdasarkan orientasi arah dari garisnya. Jadi kalau kita melihat sebuah graf, graf itu bisa graf berarah, bisa juga tidak berarah.
Jadi ada panahnya, bisa tidak ada panahnya. Gitu ya. Jadi misalnya gini. Nah, ini adalah graf berarah. Sementara graf yang tadi di depan, ini tak berarah. Karena nggak ada panahnya. Dan kalau begini dia berlaku bolak-balik ya. Dari 2 ke 1 bisa, dari 1 ke 2 bisa. Oke. Sekarang kalau yang ini, kalau yang ada apa namanya panahnya, bentar, boleh di mute dulu yang di mute dulu ya. Nanti kalau mau tanya baru di unmute. Sebentar, ngehang. Oke, ya ini adalah graf berarah. Kemudian kalau ini graf ganda berarah, ya karena ada 2 atau lebih garis dalam 2 titik, maka kita sebut dia graf ganda dan ada arahnya. Jadi graf ganda berarah. Kalau ada arahnya berarti dia tidak berlaku bolak-balik ya. Jadi misalnya ada garis nih dari 1 ke 3 antara 1 dengan 3, tapi nggak ada dari 1 ke 3, adanya dari 3 ke 1. Sehingga ini hanya bisa ke sana gitu ya. Kalau dari 1 mau ke 3 ya berarti lewat sini dulu. Kedua, lalu keempat, baru ketiga. Gitu ya. Oke, berikutnya subgraf. Sama kayak sub himpunan, maka graf pun punya sub atau bagian, gitu ya. Subgraf dan komplement graf. Subgraf itu seperti apa? Jadi misalnya kita punya graf G. Graf G itu adalah ini graf G nih. Ini kita punya graf G. Lalu ada graf G1 yang anggotanya V1 kumpulan vertex V1 sama kumpulan edge E1 gitu ya. Nah, G1 ini dikatakan subgraf atau himpunan graf bagian dari G jika setiap titiknya itu adalah himpunan bagian dari titik graf asli. Demikian juga garisnya. Jadi misalnya gini. Ini graf G, ini G1 maksudnya gitu. Ini adalah subgraf dari ini karena titik 1, ini gambarnya nomornya keliru ya, harusnya ini 4. Jadi 1, 4, 3, 5 itu di sini juga ada 1, 4, 3, 5. Garisnya juga sama. Dari 1 ke 2, 1 ke 4 ada sini. Kemudian dari 3 ke 5 ada. Dari 3 ke 4 ada, dari 4 ke 5 juga ada. Gitu ya. Maka ini subgraf. Baik titik maupun garisnya merupakan bagian dari graf yang dimaksud. Gitu. Nah, berbeda halnya kalau titiknya udah sama nih, tapi ada garis yang menghubungkan dari 1 ke 3. Sementara di graf asli nggak ada, gitu ya. Maka dia bukan subgraf. Tapi kalau gini dia subgraf. Karena baik titik maupun garis merupakan bagian dari graf G ini. Gitu ya. Itu subgraf. Nah, kalau komplement bagaimana? Kalau komplement begini. Komplement itu jadi misalnya komplement dari subgraf G1 terhadap G adalah G2 lawannya. Sedemikian hingga kalau dari G dikurangi G1 itu hasilnya adalah G2. Tuh. Titiknya, tapi garisnya, garisnya adalah dikurangi gitu ya. Garis-garis di graf 2 itu adalah garis-garis dari graf semula dikurangi garis-garis dari graf 1. Misalnya gini, ini kan grafnya nih. Graf satunya yang ini ya. Graf satunya ini. Ini grafnya, graf utuh. Ini graf 1. Nah, graf 2 itu adalah dari graf utuh ini diambil 1, 4, 3, 5. Gitu. Garis ini yang nggak ada. 1, 4, 3, 5 ini nggak ada. Maka sisanya kan berarti 1, 2, 2, 3, terus lengkung 2, 6, sama garis 5, 6. Ini. Gitu. Jadi kalau kita lihat, ini dikurangi ini, itu jadinya ini.
gitu ya. Kalau V-nya, titiknya, tentu saja dia akan mengiringi garisnya, karena setiap garis pasti ujungnya titik. Gitu. Jadi yang diperhatikan adalah garisnya. Kalau garisnya dikurangi, berarti yang tersisa itu adalah komplemennya. Kalau titiknya, Bu, titiknya otomatis dia kan ngikut garis. Ya. Kalau kita punya garis ini diambil, ya berarti titik ini akan ikut ke bawah. Gitu ya. Oke. Sekarang saya lanjutkan ke spanning subgraph atau subgraph merentang, tapi saya lebih sering mengucapkannya atau menamainya spanning subgraph ya. Spanning subgraph itu begini. Jika ada E aksen yang mengandung semua garis di E, di himpunan E ya, di himpunan garis E, yang ujungnya ada di vertex aksen, maka G aksen itu adalah subgraph yang dibentuk oleh spanning subgraph. Misalnya begini, ini graf G nih. Kemudian G aksen, ini ya, ini graf G aksen, ini subgraph dari sini. Karena kan bagiannya nih, ada titik A, D, sama B diambil. Karena sama persis garisnya, dari A ke D di sini juga ada, ini juga ada, maka dia kan bagian dari sini. Betul ya, dia bagiannya. Tapi enggak spanning. Spanning itu ketika kita mengambil titik dari sebuah graf, kan kita ngambilnya titik A, D, sama B. Maka semua garis di dalam graf yang nempel di A, D, dan B itu harus ikut. Gitu. Jadi ini, ADB. Di sini ADB itu kan garisnya ada E1, E2, E5. Jadi dia spanning-nya. Gitu. Kalau ini enggak spanning, tapi dia graf bagian. Jadi dia subgraph aja. Karena dia titiknya adalah bagian dari sini, garisnya juga bagian dari sini. Tapi bukan spanning ya. Kalau spanning yang ini. Jadi lengkap garisnya itu, garisnya ada semua. Kalau kita ngambil titiknya, maka semua garis yang nempel di titik itu ya harus ikut. Gitu. Nah, ini adalah spanning-nya. Jelas sampai di sini untuk spanning? Jadi spanning itu ketika titik merupakan bagian dari sebuah himpunan, maka garis-garisnya juga harus ada di dalam graf tersebut. Nah, kalau itu dipenuhi, maka dia spanning subgraph. Itu ya. Iya, Bu. Oke. Berikutnya, nah sekarang kita coba terminologi yang lain, yaitu derajat atau degree. Graf itu punya derajat atau degree. Nah, sebetulnya derajat itu melekat pada titik, karena setiap simpul atau setiap titik di dalam graf itu punya derajat, gitu ya. Nah, berarti graf keseluruhan adalah total degree dari graf tersebut, gitu ya. Jadi derajat itu adalah banyaknya garis yang menghubungkan sebuah simpul atau banyaknya garis yang nempel di vertex atau yang nempel di sebuah titik. Sedangkan derajat dari graf secara keseluruhan tentu adalah jumlah derajat dari semua simpul yang ada di graf tadi. Contohnya ini, graf G1, totalnya adalah ini 2, ini 3, ini 3, ini 2. Jadi totalnya 10. Sementara graf G ini punya 5 garis. Ya. Sekarang kita lihat di graf G2 ini 3. Ini degree-nya 3. Kemudian titik yang 3 ini degree-nya ada 1, 2, 3, 4. Loop itu dihitung nyumbang 2 degree. Karena dia ada keluar sama masuk. Gitu ya. Jadi ini 4, ini 3, ini 3. Jadi 10. Oke. 10. Kita lihat garisnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 10, garisnya 5. Kemudian yang graf G3, titiknya ada 5. Tapi garisnya ada 1, 2, 3, 4. Mari kita hitung derajatnya. Ini 0 karena nggak ada garis. Ini 1, ini 3, ini 2, ini 2. Jadi 2 tambah 2, 4, tambah 3, 7, tambah 1, 8. Garisnya ada 4. Nah, kalau kita lihat ternyata kan total degree sebuah
graf itu ternyata 2 kali banyaknya garis yang ada di dalam graf tersebut. Sehingga kita bisa nyatakan bahwa jumlah degree atau derajat suatu graf itu sama dengan 2 kali banyaknya garis atau ukuran dari graf tadi. Gitu ya. Jadi degree itu sama dengan 2 kali size, 2 kali ukuran. Gitu ya. Nah, coba kita lihat soal-soal ini. Kalau kita diminta untuk menggambarkan sebuah graf dengan 5 titik, kita boleh letakkan titik itu dimanapun, boleh melingkar, boleh garis, boleh sembarang, gitu ya, untuk menggambarkan sebuah graf dengan syarat seperti ini. Gambarkan sebuah graf yang terdiri dari 5 titik, di mana setiap titiknya itu punya degree masing-masing. Nah, apakah graf itu bisa digambar atau tidak? Kalau diketahui degree-nya, maka yang pertama harus kita lakukan adalah karena teorema bahwa total derajat sebuah graf itu selalu 2 kali jumlah garisnya, maka apa yang bisa kita simpulkan? Jumlah degree dari sebuah graf itu selalu 2 kali banyaknya garis di dalam graf tersebut. 2 kali something, walaupun garisnya ganjil, jumlahnya degree-nya pasti 2 kalinya, jadi genap. Jumlah garisnya 6 misalnya, genap. Kalikan 2 tetap genap. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa total degree dari sebuah graf itu harus genap. Pasti genap, karena kan 2 kali sesuatu gitu ya. Nah, jadi sebelum kita menggambarkan ini, maka kita hitung aja dulu. Karena percuma kalau jumlah degree-nya itu tidak memenuhi ketentuan, maka kita tidak akan pernah bisa menggambarkan grafik tersebut, gitu ya. Sekarang kita coba lihat yang A. Yang A itu 5 titik. Kalau kita lihat nih, total degree-nya ada 12 tambah 2. Ini bisa. Ini kita kasih tanda kuning yang bisa digambar. B, total degree-nya adalah 15 ganjil. Ini nggak bisa digambar. Kita coret. Nomor C, genap 6, 14, ini bisa digambar. Nanti kita coba gambarkan. Yang D, 9 tambah 8, 17, ini juga ganjil lagi. Nggak bisa digambar. Yang E, 8, ini bisa ya. Yang F, 5. Ini juga nggak bisa. Nah, sekarang kita gambarkan yang A. Yang A kita gambar pakai pen aja ya. Pen yang gampang. Lima titik 3332. Oke. Kita boleh. Sini. Gini. Boleh gambarnya begini nggak apa-apa. Bebas mau ngumpul boleh, mau jadi apa namanya? Garis boleh. 3 misalnya kita buat dulu gini ya. Nih. Lalu ini. Ini 1, ini 3. Terus gini, 2. 2. 1, 2, 2, 2, 2. 1. Sekarang begini misalnya. Ini udah 3, 2, ini belum. Gini, 3, 3, 3, 2. Nah, tinggal ini ya. Ini supaya 3 bagaimana? Sementara ini udah cukup nih. 3, 3, 3, 2. Ini dibikin begini. Boleh. Ya. Atau misalnya kita gambarkan begini.
Ini juga nggak apa-apa. Misal, ini. Ini. Tiga. Gini. Juga boleh. Ya. Oke. Ini untuk A ya. Oke, sekarang yang C. 1, 2, 3, 4, 4. Seperti ini ya. 1. Kemudian 2. Ini 1, ini 2. 1, 2, 3, 4, 4. Tiga. Nggak bisa ya. Saya hapus. Saya buat begini aja. Nah, 1, 2, 3, 4, 4. Gitu ya. Nah, mungkin nanti kalian bisa menemukan yang lainnya. Oke. Oke, saya gambarkan satu aja. Oke, yang E bisa ya. Kalau 0 berarti dia titik terisolasi, nggak ada garisnya. Oke, saya lanjut ya. Berikutnya, nah ini ada contohnya. Oke, nah sekarang kalau soalnya begini. Graf G itu terdiri dari 21 garis. Berarti totalnya derajatnya berapa? Sebuah graf, katakanlah graf G, terdiri dari 21 garis. Dia memiliki 7 titik. 21 garis itu kita nggak tahu ya, titiknya ada berapa. Itu nanti yang akan menjadi pertanyaan. Berapakah banyaknya titik di dalam graf tersebut? Tapi yang jelas kita nggak tahu berapa jumlahnya, hanya diberi keterangan bahwa garis itu terdiri dari 21 garis. 7 titik diantaranya itu degree-nya 1. 3 titik yang lain derajatnya 2. 7 titik yang lain berderajat 3. Sisanya degree-nya 4. Nah, kita kan nggak tahu nih sisanya berapa. Jadi total keseluruhan dari graf itu titiknya berapa? Gitu. Bisa nggak mencari? Pakai rumus yang teorema bahwa degree dari sebuah graf itu adalah 2 kali ukuran, 2 kali size, atau 2 kali banyaknya garis yang ada di dalam graf tersebut.
Oke. Bagaimana cara mencarinya? Pertama kita bisa hitung total degree-nya dulu dong. Total derajat. Berapa? Atau derajat dari graf itu adalah sama dengan berapa? Di sini. Ini ya, ini kalian harus ingat nah nih. Jumlah derajat semua simpul graf, jadi total, itu sama dengan 2 kali banyaknya garis. Nanti itu akan membantu nih. 2 kali banyaknya garis. Jadi di sini, ini sama dengan 2 kali 21 garis. Sama dengan 42. Ya, jadi total derajatnya 42. Nah, kemudian diketahui 7 titik berdegree 1, berderajat 1 gitu ya. Ini kan artinya totalnya kan berarti ada sudah nyumbang 7 derajat kan gitu ya. Sampai nanti terkumpul 42 intinya gitu. Kemudian sini 3 titik berderajat 2. 3 titik itu derajatnya 2. Berarti di sini kan sudah derajatnya kepotong lagi kan, ada 6 derajat. Gitu ya. Terus lagi 7 titik berderajat 3. Berarti kan ini berapa nih? 21 kan? Lagi sisanya berderajat 4. Nah, sisanya ini kita nggak tahu nih. Berapa titik yang berderajat 4? Katakanlah N titik gitu ya. Sini. Ini berarti kan sama dengan 4N. Gitu ya. Nah, jadi sekarang kalau di total kan berarti 7 plus 6 plus 21 plus 4N itu sama dengan 42 kan gitu ya. Jadi 4N itu sama dengan 42 dikurangi 21 kurangi 7 kurangi 6. Ini 13 tambah 21 berarti 34. 34, 42 kurangi 34. 8, Bu. 8. Oke. Bisa langsung gini aja ya. Jadi N-nya berapa nih? 2, Bu. 2, iya. Gitu. Saya bawa ke atas dulu. Kok nggak bisa? Kita kecilkan. Nggak ada ya. Nah, oke. Nah, jadi N-nya ada 2. Jadi, banyaknya titik di dalam graf tersebut ada berapa? Kita kan berarti ngitungnya yang mana? Kalau ngitung titiknya.
Yang kiri, Bu. Yang kiri, ya. 7 plus 3 plus 7 plus N. N-nya tadi 2 ya. Jadi gini ya, 14 tambah 5. 19 titik. Gitu. Oke. Sampai di sini, untuk soal ini ada yang ditanyakan? Oke. Bisa ya? Sekarang soal berikutnya. Masih sama. Ulangi soal nomor 2. Tapi ditambah graf tersebut juga punya 6 titik berderajat 0. Jadi totalnya berapa dong? Derajat 0 itu nyumbang garis enggak? Nyumbang graf enggak? Nyumbang derajat enggak? Kalau enggak nyumbang ya, Ya, Bu, iya. berarti hanya nyumbang titik aja kan ya? Oke, Ya, Bu. jadi dengan cara yang sama, maka jumlah titik dalam graf tersebut ada 19 plus 6, karena hanya nyumbang titik aja. Derajatnya kan nggak berpengaruh ya, jadi tidak mengurangi titik yang lain juga, toh nggak berpengaruh apa-apa, dia hanya menyumbang titik saja. Jadi kalau yang soal nomor 3 jawabannya ada 25. Gitu ya. Oke, kita lanjut yang Kalau derajatnya enggak 0 gimana, Bu? derajatnya nggak 0 berarti misalnya ada 12 gitu. misalnya 6 titik berderajat 1 gitu ya. Katakanlah berderajat 1. Berarti jumlah titiknya ini masih di 6 derajat berderajat 1, berarti ini kan masih ditambah 6 kali 1. Jadi ini masih 6. Maka N-nya kan sisanya. Jadi kalau ini bisa kita hitung tuh begini. Dengan cara yang sama, kan ini kita copy nih. Ini sama. Sampai di sini sama. Terus ketambahan 6 titik berderajat 0, kan gitu ya. Ini kan tetap 6. 6 titik berderajat 0, dia kan nggak nyumbang. Kan gini. Maka perhitungannya di sini kan tetap nih. Benar nggak? Jumlah E-nya tetap 2. Makanya titiknya, kan ini ketemu 2. Jadi hitungannya tetap 19 tambah 6, 25. Gitu. Terus saya ginikan aja. Tetap kita hitung aja ya. Ini 21 plus 7, 6. Kok ini 21 sih? Oh iya ya. Ini yang sini ya. Ini plus 6 plus 2, 25. Nah, kalau tadi saya bilang, kalau tadi kan pertanyaannya, bagaimana kalau derajatnya nggak 0, Bu? Gitu kan? Ya berarti di sini, misalnya 6 titik berderajat 1, kan ini jadinya begini nih. Ya kan? Ini nyumbang 6. Maka sisanya kan ini berarti jadi, ini ada plus 6 nih di sini. Kan? 4N-nya kan nggak jadi 8 jadinya. Tapi tinggal ini berderajat. Kalau ini pasti soalnya beda nih. Kalau nggak berderajat, Itu. tinggal 2. Gitu ya. Yang saya maksud Ya, begitu. Bu. Jadi Mas, ini nggak saya lanjutkan ya. Ya, Bu. Oke. Balik ke soal. Tadi mana perhitungannya? Kok jadi ikut hilang? Ya, gini ya.
Ini saya hapus. Oke, berarti kalau ini yang A. Total derajat 42. Eh, 3 titik berderajat 4. Berarti sama dengan 12 derajat. Sisanya berderajat 3. Maka 12 ditambah 3N sama dengan 42. Jadi N berapa? 10. 10 ya? Iya. Oke. Jadi banyaknya titik 12 plus 10 ya. Sorry. 3 plus 10. 13. Nah, sekarang kalau yang B. Dalam sebuah graf ada 24 garis. Semuanya berderajat sama. Ada berapa titik? Berderajat sama itu 2, Bu. berapa? 2 ya, Bu. 2. 2 titik apa derajatnya 2? Derajatnya 2. Bu. Derajatnya 2 boleh. Derajatnya 3 boleh nggak? Boleh kan? Jadi ini mungkin jika derajat setiap titik sama dengan 2, maka kita punya 24 titik. Ya kan? Kalau misalnya setiap derajatnya 3, maka kita punya 16 titik. Jadi ada banyak kemungkinan. Kalau setiap titik di dalam graf itu derajatnya 4, maka titik yang ada, jumlah titik keseluruhan adalah 12. Terus bisa juga kalau ini titiknya derajatnya 6, setiap titik dalam graf itu. Oh, berarti di sini 8. Gitu. Jadi ada banyak kemungkinan. Kalau ini 8, maka ini 6. Kalau ini 12, pada 4 titik. Karena kan tidak dikatakan bahwa grafnya harus graf sederhana, misalnya gitu ya. Kalau titiknya 1, derajatnya 48, mungkin nggak? Mungkin nggak kita punya sebuah graf derajatnya itu 48, tapi jumlah titiknya 1. Nggak mungkin ya, Bu. Nggak mungkin, karena setiap garis itu titiknya berapa? 2. 2, Harus ya. ada di sini sama sini kan? Iya. Kalau iya, jadi kalau ada satu titik nih, terus garisnya 48, nah di sini siapa dong? Kan ada titiknya juga, gitu ya. Jadi kalau yang paling kecil
Ya, titiknya adalah 2. Lalu di sini ada 24 garis yang menghubungkan titik tersebut. Gitu ya. Oke. Tuh. Jadi kemungkinannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kemungkinan. Oke, bentar. Ini hang. Ya, oke. Sekarang kita lihat. Sampai mana kita? Satu lagi. Misalkan G adalah graf dengan 12 garis. Coba dihitung sebentar. G garisnya 12. Dia punya 6 titik berderajat 3, sisanya derajatnya kurang dari 3. Kurang dari 3 itu bisa 2, bisa 1. Bisa 0. Karena tidak dituliskan bahwa grafnya harus terhubung. Mungkin saja dalam graf itu ada titik terisolasi. Oke, untuk soal nomor berapa ini? 5. Ini total derajat sama dengan 24. Ada 6 titik berderajat 3. Ini. Berarti ini 18. Kemudian sisanya berderajat kurang dari 3. Atau kurang dari 3 ya, berarti 3 nggak boleh, ini 2, 1. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita hitung sendiri-sendiri. Kalau N sisanya berderajat 2, maka ini total derajatnya 2N. Sehingga ini 18 ditambah 2N itu sama dengan 24. Maka N sama dengan berapa? 3, Bu. 3. Oke. Jadi ini jumlah titiknya 3 ya. Sekarang kalau yang 1, kalau ini berarti ini 6. sama dengan N. Jadi ini berapa? 18 ditambah N sama dengan 24. Maka N sama dengan 6. 6 titik ya. Atau N titik berderajat 0. Maka di sini 8, ini berarti 0. 18 plus 0 ya. Ya, ini nggak bisa. Ini nggak nyumbang derajat. Oke. Berarti, nah pertanyaannya tentukan jumlah minimum titik yang ada di dalam graf G. Kalau derajatnya, kalau titiknya itu berderajat 2, maka jumlah total titiknya adalah 6 tambah 3, jadi 9. Kalau ini 6, jadi jumlah yang minimum mana? Ini tidak mungkin ya.
untuk mendapatkan jumlah titik minimal, maka derajat graf derajat titik tersisa jumlah minimum titik ya. Harus nggak perlu gini, Ding. Titik minimum yang bisa terjadi adalah enam plus berapa tadi? 6. 3. Ini ya. Oke. Kita lanjut ya sedikit lagi. Ya, untuk yang derajat nggak masalah ya. Yang penting kita tahu teoremanya bahwa itu namanya sebetulnya teorema jabat tangan. Jadi setiap titik itu menyumbang dua garis gitu, sehingga total derajat dari graf itu adalah 2 kali banyaknya garis atau 2 kali tangan gitu, 2 kali garisnya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan dengan istilah adjasensi atau ketetanggaan. Dua buah titik itu dikatakan bertetangga kalau antara dua titik itu terdapat garis langsung gitu, terhubung langsung gitu. Ada garis yang menghubungkan dua titik tadi, maka dia katakan bertetangga. Jadi contohnya di graf G1 ini titik 1 sama 2 itu bertetangga. Titik 1 dan 3 itu bertetangga. Yang tidak bertetangga adalah titik 1 dan 4. Karena nggak ada garis langsung yang menghubungkan 1 dan 4. Walaupun kalau mau dari 1 ke 4 itu bisa sih lewat 2 baru ke 4 gitu ya, tapi nggak bisa langsung. Maka ini tidak disebut bertetangga. Ya, adjasensi. Oke. Kemudian ada istilah lagi insidensi. Insidensi itu bersisian. Kalau insiden ini menunjukkan hubungan antara titik dan garis. Jadi sebuah titik dikatakan bersisian dengan garis itu kalau pada titik tersebut ada garis yang nempel gitu ya. Jadi misalnya gini. Garis E itu punya titik titik J sama K gitu misalnya. Garis E katakanlah di sini ya. Ini ada E1 nih. E1 itu yang nempel E1 itu ujung-ujungnya adalah titik 1 sama 2 gitu. Maka dikatakan garis E1 itu bersisian dengan titik 2 dan titik 1. Jadi garis ini itu bersisian sama titik 2 dan titik 1. Garis ini di sini misalnya E4 nih, itu tidak bersisian dengan titik 2 dan 1. Ini misalnya garisnya nggak ada namanya sih ya. Nanti deh. Jadi intinya dikatakan bersisian itu kalau ini sebuah garis nih, maka titik-titik ini dikatakan insidensi dengan garis tersebut. Gitu ya. Kemudian ada istilah lagi titik terpencil atau isolated vertex. Maksudnya adalah titik ini nggak punya garis. Jadi nggak ada garis yang nempel di titik tersebut. Tuh. Kemudian graf kosong. Jadi graf itu bisa graf kosong. Graf kosong itu berarti nggak ada titiknya, Bu. Bukan. Graf kosong atau graf nol atau empty graph, nol graph itu ada titiknya, cuma nggak ada garisnya. Gitu. Jadi ukurannya nol karena kan garis itu menunjukkan size atau ukuran dari graf. Gitu ya. Jadi kalau sebuah graf kok isinya titik-titik terisolasi, tapi banyak gitu, maka dia tetap graf kosong. Walaupun isinya banyak titik ya, tapi nggak ada garisnya. Oke, kita lanjutkan dengan operasi graf. Operasi graf itu di dalam graf operasinya sama kayak himpunan. Jadi ada union, ada irisan, ada selisih, ada beda setangkup atau
Kalau di sini penjumlahan ring ya. Jadi simbolnya plus tapi dilingkari. Itu penjumlahan ring. Nah, kita coba lihat. Ketika sebuah graf G1 sama G2 misalnya, itu digabungkan atau digabung, maka hasilnya adalah sebuah graf dengan kumpulan-kumpulan garis yang digabung. Jadi yang garisnya itu ditambah. Jadi misalnya begini. Ini graf G1 ya. Ini graf G2. Oke. Yang kiri graf G1, ini G2. Gabungan dari graf G1 sama G2 itu ini. Jadi titiknya ini harus ada titik yang sama gitu. Lalu nempel. Terus kemudian dihubungkan. Ya. Jadi garisnya nambah. Kemudian kalau kalau diiris berarti cari yang sama. Nah, graf G1 sama G2 itu yang sama mana? Yang sama ini. Gitu ya. Walaupun misalnya penamaannya beda, tapi ini bisa kita anggap sama. Kalau misalnya panjangnya sama, oh berarti ini sama nih sama ini, nempel gitu ya. Jadi kalau kita lihat definisinya, irisan itu adalah graf dengan himpunan ruas yang sama. Jadi sekutu gitu. Garisnya tuh ada yang sama, maka dia beririsan. Kemudian selisih adalah graf G1 dikurangi G2, hasilnya ada graf dengan ruas garis atau edge yang tersisa gitu ya, ketika garis-garis di dalam G1 itu diambil dengan garis-garis di G2. Jadi artinya yang tersisa G1 tapi yang nggak sama dengan G2. Ini seperti ini. Ini G1, ini G2. Misalnya G1 kita kurangi G2 ya. Yang sama berarti kan ini nih, garis ini. Ambil. Kemudian ini sama. Ambil. Terus sisanya adalah di G1 tapi yang nggak sama di G2. Berarti kan tinggal ini. Garis ini sama ini. Ya. Oh ini enggak, Bu. Ini kan ada di G2. Gitu ya. Tidak di G1. Jadi G1 min G2 itu adalah kumpulan garis yang ada di G1 tetapi enggak ada di G2. Sebaliknya, kalau G2 dikurangi G1 berarti garisnya ada di G2 yang tidak ada di G1. Jadi ini misalnya G2 dikurangi G1 ya berarti yang enggak ada di sana kan ini. Ya. Kalau ini kan ada nih sama. Ini ada. Ya, jadi yang enggak ada adalah ini. Gitu. Itu selisih G2 min G1 sama G1 min G2. Nah, operasi yang kelima adalah penjumlahan ring. Penjumlahan ring itu adalah union, gabungan, yang dikurangi dengan irisan. Jadi, setelah digabung, terus kalau yang sama nggak ditulis. Gitu. Jadi seperti ini. Graf G1 sama G2 itu kalau digabungkan ini jadinya. Tapi kan ini sebetulnya ada yang kembar. Yang kembar kan ini. Maka ini dihapus. Hilang. Dari saya kasih gini. Ya, yang kembar hilang. Ini hilang. Lalu ini juga hilang. Nah, yang tersisa apa? Yang tersisa ini sama ini. Sorry. Nah, ini. Jadi garis sini sama sini itu hilang. Gitu ya. Ini namanya penjumlahan ring. Gitu. Oke, jelas? Selanjutnya ya, operasi berikutnya adalah dekomposisi. Dekomposisi itu memecah. Jadi sebuah graf G dikatakan dikomposisikan menjadi K dan L, gitu ya. Kalau K dan L itu diunionkan, itu jadi G. Tapi kalau diiris, kosong. Jadi antara K sama L artinya nggak boleh ada yang sama garisnya. Titiknya sih boleh, garisnya yang nggak boleh sama. Gitu ya. Jadi misalnya ini graf G nih. Ini kalau kita harus mengkomposisikan di dekomposisi gitu ya, maka
kita pecah menjadi salah satu caranya ya, ini salah satu aja. Mungkin ada beberapa cara yang lain, ada beberapa bentuk yang lain. Kita pecah menjadi ini sama ini, boleh. Karena ini kalau sama ini digabungkan jadinya kayak gini. Atau bisa juga kita punya ini, terus yang garis BD itu ikut di sini, boleh, nggak apa-apa. Gitu ya. Artinya kalau ini digabung itu jadi ini, tapi kalau kita lihat garisnya nggak ada yang sama. Jadi kalau diiris, irisannya 0. Gitu ya. Itu dekomposisi. Kemudian operasi berikutnya ada penghapusan. Penghapusan sebuah graf itu kita lakukan menghapus simpul sebetulnya. Karena ketika kita menghapus titik atau simpul, berarti garisnya ikut. Tapi kalau menghapus garis, titiknya nggak ikut ya. Nah, kalau yang menghapus titik, menghapus simpul, notasinya begini, G1, G min V gitu ya. Contohnya, kita punya graf gini. Terus kita mau menghapus V2 nih. Ini V2 mau dihapus. Maka semua garis yang nempel di V2 ikut hilang. Ini hilang. Ini hilang. Ini hilang. Ini hilang. Ini hilang. Jadi yang tersisa adalah ini V1, V2, V3. Titiknya ada ya. Tapi garisnya hilang. Gitu. Ya, ini juga gitu. Ini menghapus E3. Titiknya masih ada. Yang hilang adalah garisnya. Ya. Itu menghapus titik. Sorry, ini menghapus garis kalau ini ya. Menghapus titik yang atas. Ini yang menghapus garis seperti ini. Jadi kalau menghapus garis, garisnya aja yang dihapus, titiknya enggak. Tapi kalau menghapus titik, titik itu hilang, termasuk garis-garis yang nempel di dirinya. Ya. Itu deletion atau penghapusan. Berikutnya, pemendekan. Pemendekan atau shorting adalah menghapus simpul atau titik yang dihubungkan oleh dua garis. Atau titik yang berderajat 2 gitu. Lalu menghubungkan titik-titik ujung yang lain dari kedua ruas itu. Misalnya gini, dari D ke D itu sebetulnya bisa langsung gitu ya. Kalau misalnya A-nya ini bisa dipendekkan jaraknya dengan cara menghilangkan A ini. Jadi dari D ke B langsung aja seperti ini. Yang C juga kalau ini dipendekkan, kalau mau memendekkan jarak dari D ke B, maka titik ini harus dihilangkan. Lalu garisnya langsung dari D ke B. Gitu ya. Jadi memendekkan itu menghapus titik yang dihubungkan oleh dua garis. Tapi syaratnya titik yang dihapus itu derajatnya harus 2. Selain 2 nggak boleh. Ya ini kan 2 nih. Ini 2 gitu ya. Karena sebetulnya ini tuh kayak memperpanjang langkah aja gitu. Karena sebenarnya bisa langsung dan ketika ini dihapus, tidak mempengaruhi titik yang lain ataupun garis yang lain. Jadi hanya garis dia aja yang berubah, yang berpengaruh. Gitu ya. Kecuali kalau di sini degree-nya 3, ada garis lain gitu. Kalau dipotong, dia mempengaruhi garis yang lain. Kalau ini hilang, maka yang garis yang terhubung ke dia tapi ke titik yang lain kan jadi bermasalah juga. Gitu. Sehingga syaratnya ini derajatnya harus 2. Gitu ya. Oke, sudah habis. Ada yang ditanyakan? Nggak ada, Bu. Ya, bisa diterima ya. Ya, Bu. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, hari ini saya akhiri dulu. Minggu depan kita lanjutkan dengan implementasi dari graf, penggunaan graf untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari. Oke, terima kasih hadirnya. Tetap jaga kesehatan. Nanti saya upload video dan catatannya. Sama nanti saya kasih tugas ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.